Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bersama saya Dwi Purnomo. Kali ini kita ketemu lagi di pembahasan seputar inovasi. Kita akan berbicara tentang katanya berinovasi, tapi kok nggak berubah? Banyak organisasi bilang bahwa saya sedang berinovasi, tapi tak kunjung berubah. Memang cukup menantang untuk berbicara tentang inovasi. Karena kerap kali kita berbicara tentang invensi bukan inovasi. Atau berbicara inovasi, tapi ternyata invensi. Jadi sebenarnya gimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Dalam proses manajemen perubahan, kerap kali juga tertukar dengan manajemen inovasi. Buat kawan-kawan yang berada di organisasi besar, ada istilahnya ironi organisasi besar. Ide inovasinya itu banyak sekali digaungkan. Tapi ternyata resistensi manusia dan budayanya kaku membuat eksekusinya tuh jadi mentok. Itu PR buat kita. Inovasi bakal layu kalau sistemnya tidak memberikan ruang bagi inovator. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi, seringkali kita mendengar inovasi dan bagaimana mengelolanya, yaitu manajemen inovasi. Tapi juga seringkali ketika kita melalui inovasi, lupa dengan perubahan. Dan kita lupa mengelola perubahannya atau manajemen perubahan. Kalau kita lihat, manajemen inovasi adalah menciptakan hal baru. Bisa produk, bisa proses, bisa layanan, bisa model bisnis. Tapi ada satu hal yang kerap kali kita lupa, yaitu manajemen perubahan. Yang memastikan hal baru bisa diterima dan dijalankan. Enggak semua invensi itu bisa diterima dan dijalankan. Kalau bisa dijalankan dan diterima itu namanya inovasi. Keduanya tentunya harus bisa berjalan beriringan. Bisa berjalan simultan. Manajemen inovasi dan manajemen perubahan. Tapi memang tantangan utamanya adalah budaya kerjanya kadang-kadang kalau di organisasi yang besar sudah nyaman dan stabil. Apa yang terjadi jika sudah nyaman dan stabil? Jebakan status quo. Di organisasi besar juga kerap kali ketemu dengan kepatuhan dan SOP. Tapi apa yang terjadi ketika ada kepatuhan dan SOP? Meredam nyali inovasi. Maka semakin besar organisasi, yang kerap kali semakin banyak SOP-nya, yang kerap kali juga semakin nyaman dan stabil, ini jadi jebakan dan meredam nyali inovasi para penduduk organisasinya. Ada istilahnya inovators dilemma. Organisasi sukses justru sulit bergerak. Inovators dilemma. Dulu pernah sukses, sudah menjadi besar, tapi sekarang kalah dengan organisasi-organisasi kecil yang secara eksponensial dia menciptakan perubahan-perubahan bahkan bukan dari organisasi sejenis. Pertanyaan strategi untuk pertemuan kita kali ini adalah bukan mana duluan inovasi atau perubahan, tapi apakah organisasi kita cukup luas untuk menjalankan keduanya berkelidan atau secara simultan paralel. Inovasi tanpa perubahan, wacana. Perubahan tanpa inovasi, kosmetik. Hati-hati ya. Coba kita lihat di sini. Yang paling populer adalah manajemen inovasi, tapi sekarang sudah muncul banyak manajemen perubahan. Apa yang dimaksud dengan manajemen inovasi? Ingin menciptakan produk, layanan, atau proses yang lebih relevan atau bernilai. Tapi yang nggak kelihatan, manajemen perubahan. Orang ingin menggerakkan untuk meninggalkan cara lama dan menjalankan cara baru secara berkelanjutan. Istilahnya, jangan cuma berinovasi, tapi juga transformasi. Dua hal yang berbeda, dua hal yang seringkali terpisahkan. Transformasi dan inovasi. Inovasi akan hebat jika perubahannya mengakar. Gimana caranya? Coba kita lihat lagi gunung es. Saya sangat suka dengan gunung es. Karena sangat bisa merepresentasikan apa itu yang kelihatan di permukaan dan yang di dalamnya. Kalau terlihatnya tampak permukaan, ada SOP, ada struktur, ada KPI, tapi sebenarnya yang dominan dan tersembunyi rasa takut karyawan, nilai-nilai hidup, pola komunikasi, bahkan asumsi dasar mental modelnya. Ini nggak pernah bisa terungkap. Berinovasi, bertransformasi. Jadi kalau kita lihat kawan-kawan, di mana sih kita bisa melakukan proses inovasi dan transformasi? Produk baru, solusi baru. Produk baru biasanya keluaran dari proses inovasi yang paling mudah dilihatnya.
tapi bukan paling sulit untuk diwujudkan. Itu yang sering kelihatan secara kasat mata. Solusi-solusi lain, bukti bahwa organisasi mencoba menawarkan cara baru yang lebih relevan. Tapi apakah produk dan solusi ini dilahirkan dari hal-hal yang paling mendasar? Apakah dilahirkan dari individu-individu yang punya mindset, inovasi, emosi, dan keberanian untuk meninggalkan kebiasaan lama untuk memulai yang baru? Gimana cara menumbuhkan mindset-nya? Apakah produk, solusi, dan inovasi itu dilahirkan dari organisasi yang punya behavior dan culture yang bagus? Punya sistem internal, apakah hierarki, dan norma kerja yang menjadi fondasi atau penghalang perubahannya, bagaimana bisa kita dobrak? Dan apakah produk solusi itu terlahir dari ekosistem yang inovatif? Memiliki jaringan aktor, struktur insentif, dan hubungan kekuasaan yang menentukan keberlangsungan inovasi. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan proses transisi, di mana mekanisme pembelajaran dan adaptasi menuju cara baru seringkali dilupakan. Oleh karena itu, kita akan belajar tentang apa itu manajemen inovasi dan bagaimana mengawinkannya dengan manajemen perubahan. Coba dilihat tabel ini, kawan-kawan. Manajemen inovasi biasanya menciptakan ide dan menguji ide baru sehingga dia bernilai. Tapi kalau manajemen perubahan, itu mengelola transisi ke cara baru. Terkait dengan produk, ide baru, kali ini ngomongin tentang transisinya pada cara baru. Dari aspek tujuan, sangat berbeda manajemen inovasi dengan perubahan. Manajemen inovasi biasanya mencari solusi baru yang relevan. Tapi, kalau manajemen perubahan, gimana caranya mengadopsi keberlanjutan dan solusi baru? Hal-hal lain juga begitu. Kita coba dari manajemen inovasi. Fokusnya, apa yang berubah? Produk, proses, atau layanan? Orientasi waktunya juga proaktif dan masa depan. Aktivitas umumnya R&D, menggunakan design thinking, prototype, pilot project, dengan metode-metode seperti Lean Startup dan lain-lain, Lean Startup, design thinking, dan di organisasi besar, manajemen inovasi ini sering ditolak sistem lama karena lamban disponsori. Nah, titik konfliknya biasanya manajemen inovasi adalah bagaimana caranya kita cepat mencoba, tapi lamban diadopsi. Resiko gagalnya ide tidak jalan, ditolak tapi diam-diam, kelihatannya dia dukung tapi ditolak diam-diam, dan kunci suksesnya tentunya adalah sponsor internal. Agile come from the top. Diberikan ruang uji coba, dan adanya cross-functional team. Sehingga siklusnya dinamis, inovasi, perubahan, stabil, siap inovasi lagi. Nah, kalau manajemen perubahan, beda sekali. Dan ini penting untuk dimaknai secara sungguh-sungguh karena tujuannya adalah adopsi keberlanjutan sosial, solusi baru. Fokusnya siapa dan bagaimana orang berubah, orang dan sistemnya. Orientasi waktunya juga proaktif atau bahkan reaktif. Aktivitas umumnya seperti sosialisasi, pelatihan, coaching, komunikasi perubahan dalam jangka waktu tertentu yang lebih panjang ketimbang proses inovasi. Banyak metode yang bisa dilakukan, biasanya menggunakan Atkar, Kotter, ataupun Lewin, dan di organisasi lebih banyak diterima karena strukturnya cenderung lebih stabil dan tidak chaotic. Cuma saja, kawan-kawan, dalam manajemen perubahan, titik konfliknya berada pada dia minta kepastian, sehingga dia bisa menghambat eksperimen. Eksperimen itu tidak pasti ya, tetapi harus eksploratif, sehingga perubahan tak bertahan bisa jadi cuma formalitas, menjadi jargon tanpa menjadi culture dan kemudian bisa diinstitusionalisasikan. Kunci suksesnya untuk manajemen perubahan jelas, agile come from the top, kepemimpinan, cara komunikasi yang jelas, dan pelibatan yang kuat dari atas sampai ke bawah, sehingga perubahan-perubahan ini bisa menciptakan ruang-ruang inovasi. Jadi mana duluan yang bisa dilakukan? Manajemen inovasi atau perubahan? Dua-duanya dilakukan secara paralel. Oleh karena itu, kita bisa membedakan antara manajemen inovasi yang fokusnya pada penciptaan baru dan manajemen perubahan yang fokusnya pada keberlangsungan adopsi yang bermakna. Oleh karena itu, biasanya kita mulai dari manajemen perubahan, ubah dulu dari mindset-nya, ubah struktur secara internalnya, perbaiki politik organisasinya, kembangkan budaya kerjanya,
kemudian bagaimana mengelola tim agar tidak resisten terhadap perubahan, dan mengelola proses adopsinya. Sementara kita juga melakukan proses manajemen inovasi, bagaimana menampung gagasan yang segar, bagaimana menciptakan aplikasi-aplikasi proses bisnis yang lebih baik, menciptakan produk, model bisnis, dan bagaimana campaign inovasinya yang baik. Sangat berbeda, atas dan bawah. Bagaimana? Sudah pahamkah terkait dengan perbedaan antara manajemen inovasi dan manajemen perubahan? Mana yang sudah kalian lakukan? Selamat mencoba.